Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaibatin Nuraihan dengan NIM 2023-11196 dari kelas Sistem Kontrol Adaptif kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelima, di mana merupakan konsep dasar gain scheduling pengendalian kecepatan pada pesawat terbang. Nah, sebelum itu, kita menjelaskan dulu apa itu gain scheduling. Gain scheduling adalah metode pengendalian adaptif yang digunakan ketika sistem memiliki perubahan dinamika tergantung pada kondisi operasi atau non-linear system. Alih-alih menggunakan satu pengendali tetap atau fixed gain, sistem mengubah nilai gain pengendali secara otomatis berdasarkan parameter tertentu atau scheduling variabel seperti kecepatan, suhu, tekanan, dan posisi. Nah, untuk prinsip kerjanya, di mana sistem memiliki beberapa model linear yang mempresentasikan kondisi operasi berbeda, misalnya kecepatan rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian setiap kondisi memiliki pengendali PID atau gain tertentu yang optimal untuk kondisi tersebut. Kemudian yang terakhir ada ketika parameter berubah, sistem berpindah atau switching atau interpolasi dari satu set gain ke gain lainnya secara halus. Kemudian ada kasus pengendalian kecepatan pada pesawat terbang, di mana pada pesawat terbang dinamika sistem sangat bergantung pada ketinggian, kecepatan udara, atau sudut serang. Pengendali tunggal, misalnya PID dengan gain tetap, tidak dapat bekerja optimal di semua kondisi penerbangan. Oleh karena itu, gain scheduling digunakan agar nilai KP, KI, KD berubah otomatis sesuai kondisi terbangnya. Nah, kemudian di sini cara kerja sistem, di mana sensor membaca kecepatan udara pesawat. Kemudian sistem menentukan zona operasi, misalnya rendah, sedang, ataupun tinggi. Kemudian pengendali PID yang sesuai diaktifkan atau gainnya diinterpolasi. Kemudian output dikirim ke aktuator elevator untuk mengatur pitch atau kemiringan pada pesawat. Kemudian yang terakhir, sistem mempertahankan kecepatan dan stabilitas optimal di setiap fase penerbangannya. Nah, ini untuk diagram bloknya. Di mana yang pertama itu reference atau set point-nya, menentukan nilai target sistem, misalnya kecepatan pesawat yang diinginkan dan yang dipertahankan. Yang kedua ada error block, menghitung selisih antara nilai yang diinginkan atau set point dan nilai keluaran aktual atau feedback sensor. Yang ketiga ada gain scheduling controller, mengatur nilai KP, KI, dan KD secara otomatis berdasarkan variabel penjadwalan. Nilai P bisa berubah kecepatan udara, ketinggian, atau beban sistem. Tujuannya agar sistem tetap memiliki performa yang stabil di setiap kondisi operasinya. Kemudian yang keempat ada aktuator, menerima sinyal dari pengendali untuk menghasilkan aksi fisik, misalnya menggerakkan permukaan kendali pesawat atau elevator. Selanjutnya, ini merupakan lanjutan pada diagram blok di atas, di mana aircraft plane ini merespon aksi dari aktuator dan menghasilkan perubahan pada keluaran sistem, seperti perubahan kecepatan atau posisi. Kemudian, ada sensor mengukur keluaran aktual sistem, misalnya kecepatan atau sudut serang, dan mengirimkan data ini ke pengendali serta blok scheduling variabel. Kemudian yang terakhir ada scheduling variabel, menentukan kondisi operasi sistem berdasarkan data sensor. Variabel ini digunakan untuk menyesuaikan gain pengendali secara real time. Kemudian, secara singkatnya, sistem gain scheduling bekerja dengan menyesuaikan parameter kontrol gain sesuai dengan perubahan kondisi operasi sistem. Dengan cara ini, sistem akan tetap stabil, cepat merespon, dan efisien pada berbagai mode kerjanya. Nah, kesimpulannya, sistem gain scheduling bekerja dan menyesuaikan parameter kontrol atau gain secara otomatis sesuai dengan perubahan kondisi operasi sistem. Dalam diagram blok tersebut, sistem preferensi dibandingkan dengan keluaran aktual untuk menghasilkan error, yang kemudian diproses dengan pengendali gain scheduling. Pengendali ini secara dinamis mengubah nilai KP, KI, dan KD berdasarkan variabel penjadwalan, seperti kecepatan, ketinggian, atau beban sistem. Sinyal keluaran ini
Dari pengendali dikirim ke aktuator itu menghasilkan aksi fisik yang mempengaruhi sistem utama atau plan. Misalnya pesawat, sensor, kemudian berhasil keluaran aktual dan mengirimkannya kembali ke umpan balik untuk menghitung error baru serta memperbaiki jualan. Ini sistem mampu menjaga performa tetap responsif, efisien pada berbagai kondisi operasi tanpa perlu mengatur manual terhadap gamenya. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.